Sudah berkenalan dengan Indah, gadis belia yang hidup di tengah keluarga yang tak tahu bahaya pernikahan di usia dini. Indah, hidupnya tak seindah namanya. Di usianya yang masih belia, Indah dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya. Dan akibatnya, sekarang di saat teman seusianya mengisi waktu remajanya dengan bermain, mencari pengalaman, serta mendapatkan hak untuk belajar di sekolah, Indah justru harus mengemban beban berat untuk mengurus rumah tangganya, mulai dari mengurus anak, serta melakukan pekerjaan lain yang seharusnya belum dikerjakan oleh anak seusianya. Belum lagi ketika terjadi masalah pada rumah tangganya. Ini adalah sebagian akibat pernikahan dini yang dialami oleh Indah. Indah tidak sendirian, masih banyak indah-indah lain di negeri ini. Apakah kamu tahu, di Indonesia praktik pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada tingkat 7 sebagai negara yang memiliki presentasi tinggi angka pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Kamboja. Ketika ditelusuri hingga lingkup kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Banyumas yang selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah praktek pernikahan dini. Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan dini. Di antaranya, faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu cenderung menginginkan anaknya untuk cepat menikah dan beranggapan agar beban ekonomi keluarga berkurang ketika anaknya sudah berumah tangga. Paksaan dari orang tua. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar di mana ia tinggal akan menganggap anak gadisnya sebagai perawan tua. Hubungan seks pranikah. Seks bebas pada remaja rentan terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan mereka terpaksa harus menikah sebelum waktunya. Pernikahan dini dapat membuat dampak negatif terjadi, baik dari dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun, secara ketahanan dan kekuatan fisiknya masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Hal ini beresiko terjadinya beberapa penyakit seperti infeksi pada kandungan dan kanker serviks. Juga berakibat pada bayi yang dilahirkan seperti prematur dan malnutrisi. Wanita yang hamil pada usia yang belum matang beresiko memiliki tekanan darah tinggi hingga dapat menyebabkan eklamsia. Resiko terberatnya adalah kematian ibu dan bayi, baik sedang dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Selain itu, pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengontrol emosinya. Akibatnya, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Setelah menikah, 94% anak putus sekolah, pendidikan rendah, pekerjaan terbatas, sehingga kemiskinan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Peran orang tua sangat penting dalam langkah pencegahan pernikahan usia dini. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi pada anak. Berilah pemahaman agama sejak dini sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Pantau pergaulan dan kegiatan anak sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, mari kita cegah pernikahan dini dengan menikah di usia yang ideal. Minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria. Supaya untuk terus meningkatkan angka harapan hidup bagi ibu dan bayi. Untuk memastikan hak atas kesehatan reproduksi anak perempuan, meningkatkan kesempatan anak untuk menikmati hak atas pendidikannya setidaknya sampai lulus SMA. Gapailah cita-cita kalian dan cegah pernikahan dini demi masa depan yang lebih baik. Yang kemudian juga kita lihat fenomena yang terjadi sekarang, Abiku. Ada pasangan yang menikah muda, apakah karena keinginan sendiri atau karena orang tua, dengan alasan ya daripada zina kita nikahkan saja, atau ya daripada pacaran kesana kemari. Jadi usia belasan tahun pun 16, 17 itu sudah menikah. Iya, itu hemat Abi seperti orang mengobati penyakit dengan penyakit.
kita mestinya mengobati penyakit dengan sesuatu yang menyembuhkan penyakit itu. Menikah di usia muda dengan alasan takut berzina itu mengakibatkan penyakit yang bisa lebih parah daripada perzinahan. Akan lahir anak-anak yang tidak terdidik. Itu sangat berbahaya. Atau akan lahir perceraian yang bisa mempengaruhi masa depan masing-masing. Anak akan terlantar. Ya kan? Jadi kalaupun kita terpaksa untuk menghadapi dua hal yang buruk, carilah yang lebih ringan dampak buruknya. Nah, bagaimana mengobatinya? Didik, persiapkan banyak hal. Jadi yang takut anaknya berzina, bagus, tapi jangan suruh dia kawin cepat sebelum dia mampu untuk bertanggung jawab. Didik dia dengan baik. Laksanakan fungsi-fungsi keluarga terhadap anak. Pendidikan, pemeliharaan, fungsi agama. Itu yang membentengi dia dari perzinahan walaupun dia belum menikah. Ada juga Bi yang kemudian menggunakan riwayat Rasul. Bagaimana kemudian Siti Aisyah menikah dengan Rasul dalam usia yang 6 tahun dan 9 tahun ya. Dan kemudian itu dianggap wah berarti ya mau mencontoh Rasul gitu, meneladani Rasul sekarang dengan perempuan yang sangat bagus. muda. Sekarang begini, yang pertama riwayat itu diperselisihkan oleh ulama. Tetapi anggaplah itu benar, Kata seorang ulama, orang yang ingin menikah atau menikahkan dengan dalam usia muda itu orang bodoh dan sombong. Kenapa sombong? Dia menganggap dirinya sama dengan Nabi. Dia bukan Nabi. Nabi mempunyai keistimewaan, Nabi punya tugas-tugas yang dia tidak memiliki tugas-tugas itu. Dan bodoh, dia tidak tahu apa latar belakang perkawinan itu. Dia bodoh, dia tidak tahu bahwa setiap masyarakat punya adat istiadatnya yang bisa jadi beda dengan adat istiadat yang lain. Jadi jangan lantas berkata mau mencontohi Tuhan, mencontohi Nabi yang ini. Apalagi banyak ulama yang beranggapan bahwa riwayat bahwa Nabi menikah di usia 9 tahun itu riwayat tidak benar. Menikah dengan Aisyah pada saat salah satu buktinya bahwa Aisyah itu sudah dilamar oleh seorang sebelum Nabi, Mut'im bin Jubair. Itu berarti bahwa masyarakat ketika itu bisa menerimanya, dan itu berarti bahwa Aisyah sudah siap untuk itu, karena itu ada riwayat yang menyatakan Nabi bercampur dengan Aisyah itu pada usia Aisyah 19 tahun. Jadi bukan sama kita di 18 tahun di sini 19 sama dengan kita. Itu kalau kita mau lebih teliti, tapi anggaplah itu benar. Jangan jadikan pernikahan Nabi sebagai alasan untuk melakukan sama dengan Nabi. Karena kalau begitu nanti dia mau kawin 11 orang juga. Kan sekarang banyak alasan poligami bilangnya karena mencontoh Nabi. Itu salah. Itu orang yang tidak mengerti agama. Kalau enggan itu kalau mufti Mesir itu dianggap itu orang sombong. Syekh Ali Jum'ah. Ya saya mau ikuti Nabi. Kalau mau ikuti Nabi kawin dengan janda-janda tua. Iya kan? Jadi itu orang angkuh, merasa dirinya sama Nabi, bisa begini. Bisa bersikap adil, bisa Dan ada satu hal lagi dalam konteks perkawinan. Perkawinan itu adalah tanda kebesaran Tuhan. Allah di dalam Al-Quran di surat Rum itu menyebut sekian banyak tandanya. Soal perkawinan itu disebutnya sebagai tanda kebesaran Tuhan sebelum menyebut penciptaan alam raya. Jangan apa itu bukti keesaan Tuhan di situ, bukti kuasa Tuhan. Bagaimana bisa dua orang yang belum saling mengenal kemudian terjalin hubungan yang begitu intim antara dia, hubungan yang menjadikan masing-masing bersedia menampakkan apa yang dirahasiakannya walaupun kepada kedua orang tuanya. Apa yang terjadi ini? Tuhan yang mengatur.
Apa yang terjadi sehingga terjalin cinta kasih yang begitu mendalam antara suami istri? Ini bukan manusia yang atur ini. Mawaddah warahmah itu bukan manusia yang mengatur ini. Apa yang menjadikan seorang suami atau istri bersedia berkorban untuk istrinya? Kita harus mampu dengan perkawinan menunjukkan kebesaran Tuhan itu. Jadi institusi pernikahan itu sesuatu yang agung, yang Itu suci. dikatakan misak, jangan dianggap gampang. Itu sebabnya Al-Quran menamainya misakan ghaliza, perjanjian yang sangat kukuh. Kenapa kukuh? Dia diikat oleh cinta, diikat oleh amanah, ya toh? Diikat oleh kasih sayang. Kalau cinta putus, masih ada rahmat. Kalau rahmat putus, masih ada amanat. Sangat kuat. Itu tanda kebesaran Allah. Buktikan itu dalam perkawinan. Sedang kalau kawin muda, usia muda, itu tidak terbukti. Sehingga itu tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Islam. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya teman-teman berbagai hal yang kita lihat terjadi belakangan ini. Tapi yang sudah usia perkawinan dan sudah mampu segera kawin, jangan terlalu milih-milih. Tuh untuk pesan untuk teman-teman yang sudah mampu, sudah punya pasangan ya, Bi ya. Dimantapkanlah hatinya. Betul. Insya Allah mudah-mudahan. Thank you Abiku. Thank you. Thank you teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.